Apa yang ada di pikiran kita saat mendengar kata masa kecil? Mungkin bangku sekolah, lapangan bermain, atau hangatnya pelukan orang tua. Namun, bagi ribuan anak di wilayah konflik seperti Sudan, Republik Demokratik Kongo, hingga Myanmar, realitanya jauh berbeda. Bagi mereka, masa kecil bukan tentang memegang pensil, melainkan memegang senapan otomatis yang beratnya hampir menyamai tubuh mereka sendiri. Mereka bukan sekedar saksi mata perang, mereka dipaksa menjadi bagian mesin perang itu sendiri. Inilah tragedi tentara anak, sebuah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan yang menentang batas-batas hukum humaniter internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Ilyas. Di medan perang, garis antara musuh dan korban seringkali menjadi sangat tipis. Ketika seorang prajurit dewasa berhadapan dengan seorang anak 12 tahun yang memegang senjata, siapa yang sebenarnya harus dilindungi? Hukum humaniter memberikan jawaban yang sangat sulit. Anak itu adalah kombatan yang sangat berbahaya, namun di samping lain, ia adalah korban kejahatan dari komandannya sendiri. Lalu, bagaimana hukum humaniter menggabungkan dualisme yang menyakitkan ini? As of yet, unidentified victim from gaining compensation. Secara hukum, siapa yang disebut sebagai tentara anak? Menurut Principle of Cape Town, tentara anak adalah individu di bawah 18 tahun yang direkrut atau digunakan oleh militer negara atau kelompok bersenjata non-negara dalam kapasitas apapun. Bertentangan dengan persepsi umum, mereka tidak hanya digunakan sebagai kombatan, tetapi juga bertugas sebagai juru masak, pengangkut barang, kurir, mata-mata, atau untuk tujuan seksual. Diperkirakan bahwa ratusan ribu anak saat ini terlibat dalam konflik bersenjata di seluruh dunia. Antara tahun 2005 dan tahun 2022, lebih dari 105 ribu anak telah diverifikasi sebagai anak yang direkrut ke dalam konflik bersenjata. Anak-anak sering diculik, tetapi banyak yang mereka bergabung secara sukarela karena kemiskinan ekstrim, kebutuhan untuk bertahan hidup, atau kurangnya kesempatan lain. Dalam hukum humaniter internasional atau HHI, pelindungan terhadap anak bersifat absolut. Mari kita lihat instrumen hukumnya. Pertama, Protokol Tambahan 1 dan 2 1977 Konvensi Genoa. Pasal 77 menegaskan bahwa anak-anak harus menjadi sasaran perlindungan khusus. Pihak yang berkonflik harus mengambil segala langkah untuk memastikan mereka yang di bawah 15 tahun tidak ikut serta dalam permusuhan. Kedua, Statuta Roma. Di sini, hukum menjadi lebih tegas, merekrut anak di bawah 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau kelompok bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ketiga, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Menaikkan standar moral dunia, di mana usia minimal untuk partisipasi langsung dalam perang ditingkatkan menjadi 18 tahun. Namun tantangannya adalah bagaimana jika anak mengaku menjadi sukarelawan karena kemiskinan atau tidak punya pilihan lain. Secara hukum, persetujuan atas anak ini tidak berlaku. Eksploitasi tetaplah eksploitasi. Congo. Lubanga Armed Group recruit, train, and use hundreds of young children to kill, pillage. Teori hukum seringkali terdengar kaku, hingga kita melihat kasus Thomas Lubanga. Ia adalah pemimpin kelompok pemberontak di Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2012, sejarah tercipta di Mahkamah Pidana Internasional. Lubanga menjadi orang pertama yang diputus bersalah atas kejahatan perang karena merekrut dan menggunakan tentara anak di bawah usia 15 tahun. Kasus ini membuktikan dua hal penting. Pertama, pemimpin militer memiliki command of responsibility. Mereka tidak bisa bersembunyi di balik alasan bahwa anak-anak itu datang sendiri.
Dan kedua, hukum internasional memiliki taring untuk mengejar mereka yang merampas masa depan anak-anak. He realizes he may not even be alive had he been sent to fight on the front line. Florence Louis, Al Jazeera, Yangon. Dilema terbesar muncul di medan tempur. Bagaimana tentara dewasa harus bersikap ketika lawan yang mengarahkan senjata ke arah mereka adalah seorang anak. Hukum humaniter internasional memberikan jawaban yang berat. Anak-anak tersebut tetap harus diperlakukan sebagai korban, bukan musuh kriminal. Jika tertangkap, mereka tidak boleh ditahan di penjara dewasa dan harus mendapatkan akses pendidikan serta perawatan psikologis. Proses ini dikenal sebagai disarmor, demobilization, and reintegration. Melucuti senjata mereka mungkin mudah, namun melucuti trauma dan ingatan tentang kekerasan dari pikiran seorang anak adalah perjuangan seumur hidup. Rehabilitasi adalah proses jangka panjang yang menelan biaya sekitar $2.000 per anak. Mantan tentara anak, terutama perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual, sering mengalami penolakan keras dari keluarga dan komunitas mereka setelah kembali. Sebagian besar tentara anak telah kehilangan kesempatan bersekolah selama bertahun-tahun, sehingga mereka buta huruf dan tidak memiliki keterampilan untuk menghidupi dirinya sendiri dalam kehidupan sivil. Hukum humaniter internasional diciptakan bukan untuk melegalkan perang, melainkan untuk membatasi dampak buruknya. Dan tidak ada dampak yang lebih buruk daripada hancurnya masa depan sebuah generasi karena dipaksa mengangkat senjata. Eksploitasi tentara anak adalah pengingat bahwa dunia masih memiliki hutang besar pada kemanusiaan. Melalui penegakan hukum yang tegas dan kesadaran kita bersama, kita berharap satu-satunya garis depan yang akan dihadapi oleh seorang anak adalah garis depan pendidikan dan impian mereka. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.